Nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya mau berjumpa dengan beberapa teman saya. Nah, yang menarik adalah kebetulan teman-teman saya ini adalah pemilik dari satu mobil yang cukup ikonik ya di tahun 90-an atau 2000-an awal di ajang drag race di Indonesia. Mobilnya adalah Fiat Uno Turbo. Jadi mobil ini cukup ikonik ya di dunia drag race karena ketika itu ada beberapa unit mobil Fiat Uno Turbo drag race yang ya cukup merajai lah di dunia drag race kala itu. Yang unik adalah mobil ini kan bermesin 1400 cc, tapi karena dia menggunakan turbo, berbodi kecil ya dengan bobot yang ringan, mobil ini cukup fantastis ya karena dia digabung dengan kelas mobil-mobil yang cc-nya 2000-an cc ke atas kalau nggak salah ya. Dan Fiat ini cukup mendominasi di kelas itu walaupun dengan cc yang jauh lebih kecil. Kemudian saya juga suka dengan Fiat ini, kenapa? Karena ini taste-nya Itali banget ya, mobil kecil, interiornya Itali banget gitu, dan mobil ini memiliki part-part standar yang berasal dari rumah modifikasi di Italia yang sangat terkenal di kala itu ya. Contohnya adalah setirnya menggunakan Momo, kemudian seat belt-nya menggunakan Sabelt, dan yang unik lagi itu adalah ECU-nya ya, itu menggunakan Magneti Marelli, dan kalau tidak salah velgnya buatan Abarth. Sama joknya. Nah ini joknya saya masih kurang paham ya apakah itu kerjasama dengan Recaro atau dengan perusahaan yang lain. Oke, daripada kita penasaran, nanti kita ngobrol dengan mereka. Oke, nama gue Yakob. Gue seorang drummer dan pencinta drag race. Yang ini namanya Fiat Uno Turbo. Dia produksi tahun 94, Italian car ya. Dan ini serinya MK2. Jadi Uno Turbo itu ada MK1 dan MK2. Bedanya cuman di grill depan. Di grill depannya itu lebih besar, lampunya lebih besar gitu. Kalau ini lebih lancip. Dan ini masuk Indonesia ini yang saya dengar-dengar itu hanya 48 unit. Mungkin ada 50 ya, ada berapa sumber yang mengatakan 50 dan 2 itu ke Singapura gitu ya. Tapi itu cerita jelasnya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu 48 dan kalau nggak salah unitnya sekarang ini tinggal 21. Kalau saya tanya ke anak-anak komunitas yang sisanya kemana, katanya berhenti di bawah kolong truk mobilnya. Nah, itu udah ciri khas mobil kencang. Kalau yang masuk ke Indonesia itu yang resminya dari ke Indonesia itu memang 4 pintu. Nah, ini yang 2 pintu ini turbo. Beda kalau yang lokal itu 4 pintu nggak turbo dia. Dia karburator sistemnya. Nah ini injection turbo. Tapi bedanya 2 pintu yang turbo. Sementara yang biasa itu hanya 4 pintu. Dan panel-panelnya juga kalau yang turbo dia ada turbometernya. Turbometernya ada dia. Kalau yang lokal itu nggak ada. Yang nggak turbo itu nggak ada. Kalau saya baca di Google ya, memang Fiat ini dikeluarkan memang dari rumah-rumah modifikasi seperti setirnya ini aja Momo, setir racingnya Momo dia. Kemudian dia punya seat beltnya itu Sabelt, keluaran Sabelt.
joknya itu dari Recaro. Terus strut barnya ya. Strut barnya itu saya kurang begitu tahu, karena waktu saya beli saya nggak ada strut barnya. Harusnya ada standar turbo strut barnya, dan velgnya itu yang standarnya itu keluaran dari Abarth. Saya cerita dulu ya kenapa saya modifikasi mobil ini, kenapa saya suka gitu. Jadi ini balik ke tahun 90. Waktu itu zaman itu Jakarta itu lagi tren-trennya balap liar. Lagi tren-trennya. Dan mobil saya tuh di situ saya pakai Starlet dulu ya. Starlet saya udah saya modifikasi ya. Karburator 4 barrel, cam 300 TRD, perklep TRD, piston Wonder, stang piston keras sudah dibalance, flywheel, gearbox sudah kompetisi semuanya. Dan termasuk yang oke lah di zaman itu ya, maksudnya lawan saya itu udah lawan 2000 cc ke atas. Saya ganti lagi dengan Civic Wonder. Civic Wonder saya beli mesinnya dari teman saya, mesin Jetsi DOHC waktu itu. Tapi dia udah modifikasi. Udah karburatornya ada Mikuni, cam racing segala macam. Dan itu lebih kenceng dari Starlet saya. Sampai tiba saya mau sekolah nih ceritanya keluar. Saya berhenti tuh, saya jual tuh mobil Wonder saya tuh. Tapi saya tetap nongkrong lah. Itu kita balapan hampir tiap malam gitu. Nah, waktu malam minggu itu ada satu mobil kenceng banget mobilnya. Mobil Fiat Uno. Dibandingin dengan teman-teman saya yang lain tuh dia jauh banget di depan gitu loh. Terus saya penasaran, saya tanya-tanya, saya lihat gitu kan, saya tanya mana anak itu mobil apa gitu loh. Mereka baca di belakangnya doang, Fiat Uno Turbo tulisannya gitu kan. Oh ya udah. Nah, karena saya harus sekolah keluar, mobil juga udah saya jual, saya nggak sempat lagi ngetes mau mobil itu kan, jadi saya berangkat lah gitu loh. Udah lupa lah saya kejadian itu. Pulang dari sekolah, saya di sini saya ikut drag race lagi. Ada beberapa mobil yang saya bangun tuh, mobil Corona, mesin 3S GTE, mesin Celica turbo ya. Terus main Rotary, ya kan? Rotary Mazda 808. Nah, saya inget tuh dulu tuh di tahun 90 Fiat Uno Turbo itu. Saya coba cari googling. Ternyata ada yang jual di Bandung, warnanya hijau. Saya beli. Saya bayar, saya beli. Pulangnya itu waktu di tol itu saya ketemu sama Toyota 86. Warnanya kayak coklat-coklat metalik gitulah. Saya geber berdua tuh sama dia tuh. Itu memang ternyata tuh mobil memang kenceng ya. Dari situ saya tahu ini mobil ternyata kenceng. Saya penasaran mobil ini kenapa bisa kenceng gitu loh. Saya buka-buka mesinnya, saya lihat-lihat. Ternyata itu turbo, memang turbo ya. Cuma saya buka-buka lagi forum-forum di Google itu tentang Fiat Uno Turbo. Dia ternyata tuh memang speknya tuh racing. Dari camshaft-nya itu durasinya itu memang sudah gendut dibandingkan dengan Fiat-Fiat yang kelasnya dia gitu. Kemudian di situ ada suatu switch ya. Ini namanya safety switch. Switch ini untuk naikin boost turbonya. Nah, kalau mobil turbo yang pernah saya pakai itu kayak Corona 3S GT Celica itu naikin boost turbonya tuh paling tinggi tuh 0,9. Habis itu mentok udah nggak bisa. Nah, ini ternyata bisa lewat dari forum-forum Uno Turbo itu yang di luar negeri itu bisa lewat. Cuman mesti hati-hati katanya. Bisa loss sampai 2 bar, mesin bisa meleleh piston-pistonnya. Makanya saya ke teman saya, dibocorin lah tuh turbonya. Bocor, jadi dari dia punya wastegate-nya dibocorin. Kan kalau turbo itu kan dia niup angin tuh kan, niup angin masuk dalam. Nah, itu ada selang tuh. Selang itu keluar, masuk ke wastegate. Wastegate itu ada valve. Jadi angin yang masuk ke valve itu, neken valve itu, nonjok dia punya batang itu masuk ke turbinnya. Turbinnya itu ada klep itu terbuka. Jadi tekanan turbo itu nggak bisa lebih dari itu. Begitu terbuka, ketahan dia di 0,5. Nah, bagaimana caranya supaya ini nggak kebuka? Kita tahan supaya lama gitu kan? Ya, anginnya kita kurangin kan gitu. Kan yang dibuat angin. Nah, anginnya dikurangin mana? Dia dibocorin, dibikin T gitu loh. Jadi angin yang masuk ke valve itu terbagi. Jadi dia nggak langsung nonjok valve-nya. Nah, yang klepnya yang di turbin itu nggak kebuka. Nah, itu bisa tahan tuh, naik busnya 0,9, 1 bar, 1,1, 1,2. Nah, tergantung kita. Kita kan pakai kayak selang air tuh, bukanya tergantung mau buka semua, buka itu.
Jadi trial and error. Karena di mesinnya di mobil itu kan ada pembacaan turbometernya. Kita buka dikit, berapa nih naiknya? Oh 0,7 masih kurang. Buka lagi selangnya, oh 0,9. Nah itu cara nyetelnya begitu. Jadi saya buka tuh. Saya buka itu lebih kenceng lagi ternyata. Saya buka 0,9 lebih kenceng lagi. Saya tes tuh di Asia Afrika yang memang dasarnya suka balap liar. Saya ajak anak saya tuh jam 2 pagi tuh kalau kita ngetes, anak saya tuh masih kecil, masih SD. Saya tes di situ. Itu semua mobil lewat. Jadi saya mikir memang kenceng ini mobil. Nah, pas saya beli yang hijau itu, saya jadi suka nih mobil. Ada teman saya yang jual mobil putih, Hyundai Uno Turbo. Nah, inilah mobil yang ini nih, yang kedua. Jadi saya punya 2 tuh waktu itu tuh. Ini yang camnya itu Ken Cams, tipenya FT15, Cam Street ya. Nggak terlalu tinggi banget durasinya. Kita bicara Italian car ya. Italian car itu kayak Ferrari, Maserati, itu karakter. Mobil ini mencerminkan karakter yang membuatnya gitu loh. Kalau mobil Jepang kan orang Jepang karakternya Asia ya. Malu-malu tapi gahar. Kalau ini kan udah ganas duluan gitu. Jadi untuk dimodifikasi untuk kenceng ini gampang sekali. Kekurangannya cuma satu. Tidak banyak montir yang mengerti mobil ini. Jadi mau nggak mau saya harus baca dulu manual book. Mobil tuh bagi saya tuh saya nggak suka yang kolektor mobil. Beli mobil disimpan saya nggak suka. Saya mesti pakai gitu loh. Saya mesti nikmatin tuh mobil sampai segimana hancur lah gitu. Jadi saya coba 1,4 bar. Kenceng loh, kenceng banget 1,4 bar. Mobil itu kan yang penting kan campuran bensin dengan udara kan. AFR lah, air fuel ratio. Itu paling penting tuh untuk mobil turbo ya. Jangan terlalu lean, basah, dan jangan terlalu kering juga. Pikir, akhirnya saya ke teman saya, rival saya dulu, suka kebut-kebutan, namanya Nursianto. Saya diskusi sama dia bilang gini, waktu mobil ini diciptain, kualitas bahan bakarnya itu berbeda dengan kualitas bahan bakar pada saat sekarang. Dia bilang gitu. Berbeda, jauh. Jadi ECU ini disesuaikan dengan kualitas bahan bakar pada saat itu. Akhirnya ditawarin pakai standalone yang bikinan dia sendiri. Namanya MS Squared. Dengan boost 0,5 itu rasanya seperti boost 0,9. Dengan boost 0,5 itu. Jadi memang beda ya. Setelah otaknya diganti, itu mobil ini lebih fresh lagi. Hanya modifikasi itu aja saya ituin, cam racing, correct head, piston ini. Nah, ini piston ada lagi ceritanya nih. Saya penasaran. Jadi waktu saya turun head itu saya lihat memang pistonnya itu beda. Dia pistonnya itu legok ke dalam, full. Kalau asli Uno Turbo, setahu saya tuh ya, itu dia setengahnya flat, datar, setengahnya lagi baru legok ke dalam. Ini enggak. Dia semuanya, apakah itu piston Lancia atau tidak, saya belum tahu. Kalau suspensinya aslinya memang sudah bagus ya, udah ya lumayan semi sport lah ya. Cuman kan kalau saya kan pengen nyeperin, itu kan saya harus ganti per atau potong per gitu kan. Maka saya ganti yang coilover. Mereknya Avo. Jadi bisa diputer gitu loh. Naik, turun tuh gampang, kita ada kuncinya. Itu dari suspensinya. Terus dia bisa di-setel kekerasannya. Bisa paling keras, bisa paling lembut. Yang saya setelnya sekarang yang paling lembut. Lembutnya aja keras gitu loh. Untuk remnya itu disc brake depan belakang ya. Depan belakang disc brake. Cuman tetap bagi saya tuh masih belum pakem ya. Walaupun dia punya sepatu remnya itu, kanvas remnya itu udah ganti yang racing. Jadi booster rem udah gantian. Ya, terus untuk velg standarnya udah saya ganti. Belinya emang udah begini. Itu velg MIMS ukuran 14. Terus bannya itu pakai ATR K-Sport ukuran 165 14. Gitu. Dan ini untuk jalan kering sih udah gigit banget ya. Semi slick ya, dia semi slick, soft kompon itu. Cuman untuk basah, itu dia agak kurang kalau semi slick itu. Dia agak, makanya mesti hati-hati kalau makainya nih kalau dia pas hujan-hujan gitu.
saya lihat Fiat ini memang beda ya dengan mobil Jepang ya. Pertama dia kelihatannya seperti kecil, tapi kalau kita masuk lega banget. Nah itu gimana tuh cara konstruksi mobil saya nggak ngerti. Tapi masuk tuh enak aja gitu, nggak kelihatan kecil. Anak saya kan udah pada gede-gede, udah pada kuliah, SMA dan kuliah. 5 orang muat aja tuh di dalam semuanya tuh. Pesan saya cuma satu, jangan dijual. Karena dulu nih saya beli ini dibandingin sekarang, saya dengar nih harganya udah di atas 100 juta. Padahal dulu saya belinya di bawah 100 juta. Jadi semakin langka itu barang, biasanya itu semakin dicari orang. Nah ini unit ini kan masuk ke Indonesia itu hanya 48 unit gitu loh. Sekarang tinggal 20-an deh, 21-an loh. Bayangin aja coba. Ya kan? Udah gitu Italian car gitu loh. Kita bicara Itali gitu loh. Itu ya kita lihat aja Vespa sekarang. Dulu Vespa mana sih dianggap? Sekarang orang nyari-nyari Vespa. Saya punya Vespa. Saya jual itu. Vespa lama itu dengan harga yang gila-gilaan. Apalagi mobil Fiat Uno Turbo ini gitu yang hanya cuma 48 unit. Saya suka mobil ini karena interiornya bergaya racing ya. Saya suka bergaya racing gitu. Jadi joknya itu aja kan keluaran dari Recaro tuh ada kayak bucketnya gitu yang sebelah itu. Terus dia punya apa namanya motifnya itu kotak-kotak gaya Eropa banget gitu loh. Eropa banget ya gitu. Saya suka banget. Beda dengan kan saya terbiasa pakai mobil Jepang. Mobil Jepang kan polos-polos aja gitu. Kalau nggak hitam abu-abu ya kan biasa begitu kan. Ini nggak ada kotak-kotak gitu loh. Terus ini mobil kan tulisannya 240. Saya sih nggak pernah geber sampai 200 ya. Saya cuma terakhir 190. Cuma ada teman yang pernah nyoba sampai 220 ada. Bahkan yang 260 juga ada digeber nih mobil. Kalau mobil Eropa tuh biasanya kalau di tol itu dia kayak apa ya kayak stabil gitu. Saya nggak tahu itu perasaan saya banget, tapi kayak bawanya kayak enak gitu. Tapi dulu pernah zaman-zamannya drag race yang lagi hit-hitnya itu warna hijau itu ya pembalapnya dulu nggak salah saya lupa Fitra Eri apa siapa itu pernah turun drag race. Saya nggak tahu tuh waktunya tuh. Kayaknya tuh kenceng itu. Ada tuh kayaknya yang bangun tuh dulu temen juga si Takwa Garden Speed yang bangun. Tapi saya nggak tahu waktunya berapa. Nah ada juga yang saya punya dulu temen namanya Yongki juga dia bangun warna hitam turbo ya itu udah modifikasi itu 15 detik kalau nggak salah. Ya, perkenalkan, nama saya Rashid, biasa dipanggil Acit. Dan saat ini saya mengendarai Fiat Uno Turbo 1994. Mungkin kita cerita sebelumnya. Jadi waktu itu ada namanya PT Federal Mobil. Dia kirim beberapa unit ke Indonesia. Totalnya ada 50 unit ya. Itu varian Uno Turbo. 2 unit dipinjemin ke Fiat Singapura, terus habis itu sisanya 48 unit beredar ke Indonesia. Dan semuanya ada peneng resminya di dalam mobil tersebut. Kayak homologasi lah kurang lebih. Ini sebelumnya ada di keluarga kami dari 2011. Saat ini kalau aku sendiri pegang udah kurang lebih 5 tahunan lah, kayak gitu. Sebelumnya memang ini mobil dari ayah, ya karena usia, jadi udah mulai nggak bisa injak kopling ya. Jadi sekarang jadi aku yang nerusin kayak gitu.
overall standar, cuma lebih ke refreshment ya. Kondisi saat ini turbo udah naik GT22, terus habis itu pressure-nya juga aku naikin buat ngedukung turbonya. Terus untuk kaki-kakinya sendiri saat ini dari velg aku udah ganti Speedline Ultimo ring 13 cetakannya Mims. Terus habis itu disc brake aku udah ganti Brembo drill slotted. Terus ya buat pemanis aja custom pair ya. Waktu aku masih SD, waktu itu ada satu gang dekat rumahku, dia ini kayak Fiat Enthusiast gitu loh. Jadi waktu itu ada 2 mobil berjejer begini, yang satu di cover, yang satu terbuka. Ih, mobil apa nih kecil kayak gini gitu kan. Aku penasaran, buka, ternyata mobil hitam ini. Dulu platnya bukan ini, tapi warnanya juga hitam sama kayak gini. Terus habis itu selang beberapa tahun kemudian aku masuk SMP, mobil ini ternyata dijual. Terus habis itu ya ownernya sempet ya adu rayu lah sampai akhirnya bisa ke rumah kayak gitu. Terus ya kalau aku boleh tambah dikit ya, dari awal pertama kali belajar mobil ya pakai mobil ini gitu. Yang paling membekas ya aku mulai beranjak dewasa diajarin pertama kali nyetir sama ayah. Ya aku belajarnya pakai mobil ini. Waktu itu ya kita tahu perkembangan mobil zaman sekarang kan full digital gitu ya. Tapi sama ayah dikasihnya full bener-bener raw nih. Aku harus belajar bener-bener manual. Ya bukan hanya gigi manual ya, tapi memang bener-bener nggak ada komputernya di mobil ini. Terus habis itu juga problem solvingnya kayak gitu. Momen-momen sama ayah sih yang paling ini. Waktu itu bayangannya anak kecil tuh, wih, mobil digas kok palanya bisa ke belakang gitu. Terus ngulik-ngulik ke belakang, ternyata memang mobil ini bodinya kecil, cc-nya 1400, tapi ada turbonya kayak gitu. Awalnya sih juga ngerasanya ngeri-ngeri sedap karena dengan bodinya yang kecil, bannya hanya ring 13 gitu kan. Memang cenderung lebih ke liar mobil ini. Karena waktu itu aku diajarinnya karena masih kecil ya. Pala tuh ngerasa kayak ketarik aja gitu. Impresi anak kecil kayak gitu. Ya kayak momen-momen anak pada umumnya ya, kadang pasti ada capeknya, kita mobil udah umur, pasti ada aja kan perawatannya dan pingin lah sekali-kali pakai mobil baru. Tapi aku lihat lagi ke belakang, ini adalah amanah dari ayah aku buat ngenerusin. Sebisa mungkin aku tetap pakai mobil ini sampai ya mungkin nggak tahu ntar eranya udah jadi electric car, mungkin udah nggak ada spare part yang diproduksi lagi atau jadi mobil electric car, aku juga nggak tahu sih. Cuma kalau sampai sekarang ya aku akan terus pakai terus kayak gitu. Mobil ini kan waktu pertama kali 1994 itu dikirim masuk ke Indonesia, totalnya ada 48 unit. Ini sendiri mobil urutan ke-31. Kalau teman-teman di WhatsApp group kita punya semacam entusiasnya Uno Turbo. Itu yang kelihatan di mata kepala tuh ada tinggal 21 kayak gitu. Makin jarang makin jadi collector item kan kayak gitu. Ya untuk perawatan kalau aku bilang mudah kayaknya bohong juga ya. Tapi kita kan hidup di zaman Google ya. Kayaknya dengan klik satu jari aja juga semua bisa datang. Jadi ya masalah
waktu aja sih kayak gitu. Ya mobil tua pada umumnya lah gitu. Kalau kita perawatannya kurang apik gitu, ya umum lah kayak overheat. Tapi kalau perawatannya oke juga nggak masalah sih. Gitu. Federal mobil masukin Fiat tuh awalnya di Fiat Uno 1. Kurang lebih bentuknya kayak gini, 4 pintu, tapi grillnya sama lampu depannya tuh lebih besar. Lalu setelah itu masuk Fiat Uno 2, ceritanya facelift-nya lah. Bentuknya persis kayak gini, tapi pintunya 4 kayak gitu. Dan ya bagian yang beda kayak grill depan, terus habis itu lampu depan belakang, terus habis itu baru di tahun 94 masuk yang Uno Turbo ini. Tapi sebenarnya kalau ngomong di Italia sana, di versi Uno 1-nya juga ada versi turbonya kayak gitu. Tapi yang dimasukin Federal mobil ke sini hanya Uno 2 Turbo aja. Saran aku jangan takut ya main mobil tua di usia kita. Apalagi kita hidup di zaman online kayak gini. Semua spare part pasti bisa dapetin kok. Terus sama rajin-rajin aja ikut komunitasnya. Ya dicari-cari aja di Google. Pasti kita bisa kok ngebangkitin mobil ini lagi. Kayak gitu. Khususnya kalau komunitas Fiat Uno Turbo sendiri belum ya, paling lebih ke entusias aja ya antara pemilik dan penggemar. Kita juga jadi satu wadah. Kebetulan di Facebook juga ada Fiat Uno Turbo Indonesia, atau kalau yang lebih spesifiknya juga kita di WhatsApp group. Cuma kalau agenda rutin memang kita nggak ada, kita aktif di online aja. Kalau waktunya pas barengan pingin manasin bareng, ya kita baru manasin mobil bareng-bareng kayak gitu sih.